Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Hai sahabat dan mitra bahasa, kembali lagi di program Sini Bahasa, Siniar Bahasa dan Sastra Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Gimana nih kabarnya sahabat dan mitra bahasa? Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya semuanya. Senang sekali rasanya saya Aldian Asmaradana, pemenang 1 Duta Bahasa Jawa Timur tahun 2024, kembali dipercaya menjadi moderator Sini Bahasa pada episode kali ini. Senang sekali rasanya kita sudah bersama dua narasumber kita yang sangat luar biasa di Sini Bahasa yang pertama kali direkam di tahun 2025. Jadi ini adalah episode yang spesial, oleh karena itu harus ada orang-orang spesial juga di episode kali ini. Dan tentunya episode kali ini akan membahas satu tema spesial yang juga baru belakangan ini hangat diperbincangkan, yaitu tentang Hari Bahasa Ibu Internasional. Tepatnya Jumat kemarin tanggal 21 Februari tahun 2025. Nah, sekarang kita mau tanya ke sahabat dan mitra bahasa dulu nih, gimana kesibukan kalian belakangan ini, bagaimana kabar kalian? Boleh dong diberikan antusiasnya di kolom komentar, atau kalau sahabat dan mitra bahasa punya pertanyaan menarik tentang topik episode kali ini, teman-teman boleh banget berikan komentar berupa pertanyaan atau sapaan kepada narasumber kita pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulai membahas topik bahasan episode kali ini, kita akan berkenalan dengan dua narasumber kita yang luar biasa. Sudah ada sosok yang berbaju merah muda di sebelah kiri saya ini, menggunakan baju yang sangat spesial untuk episode Sini Bahasa kali ini. Nah, beliau ini adalah sosok yang cemerlang begitu ya, dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Dr. Andes Yani Paryono MPD. Selamat pagi Pak Yani. Selamat pagi. Luar biasa, dari suaranya begitu gembira begitu ya pagi hari ini. Beliau ini peneliti bahasa di Balai Bahasa Jawa Timur ya dahulu ya, Pak Yani. Selain itu juga Kepala Kantor Kepala Kantor Bahasa Bangka Belitung, sekaligus Kepala Balai Bahasa Sulawesi Selatan dan Barat, dan Widya Bahasa Ahli Madya. Ya, Widya Bahasa Ahli Madya. Ya, Widya Bahasa Ahli Madya. Sekarang juga aktif di KKLP Pembahu begitu ya. Pembinaan dan Bahasa Hukum Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Pak Yani, pagi hari ini spesial menggunakan pakaian merah muda ini, boleh diceritakan pakaiannya seperti apa Pak Yani? Warnanya sangat mencolok ya, Prof ya. Iya, betul. Persoalannya hari ini, ya, persoalannya hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, di mana hari ini ada pergantian kepala balai kantor di seluruh Indonesia. Hari ini ada pelantikan. Jadi saya meringati tetap merah, menyala, tetap semangat. Siapapun kepala nanti yang menggantikan sini, kita tetap bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai Widya Bahasa Ahli Madya. Tidak terpengaruh oleh kepala balai bahasa. Jadi bajunya yang dipakai saat ini merepresentasikan isi hati dan semangat begitu, sepertinya. Oke Pak Yani, tidak sabar nanti akan berbincang juga dengan Pak Yani. Dan ada satu sosok lagi yang luar biasa sudah hadir dengan wibawanya begitu ya, luar biasa. Ada Profesor Dr. Ujang Pairin M. Basir MPD. Selamat pagi Pak Ujang. Selamat pagi juga, makasih ke atas undangannya. Terima kasih kembali Prof. Ujang. Beliau ini adalah dosen dari Universitas Negeri Surabaya, program studi Pendidikan Bahasa Daerah. Betul ya Prof. Ujang ya? Nah, nanti sepanjang episode ini kita akan berbincang dengan Pak Yani dan juga Prof. Ujang tentang Bahasa Ibu Internasional. Bahasa Ibu Internasional tahun 2025 ini, fakta uniknya mengangkat tema peringatan ulang tahun perak Hari Bahasa Ibu Internasional, 1/4 abad untuk mempromosikan penggunaan bahasa ibu di kancah internasional. Namun sebelum jauh-jauh membahas bahasa ibu internasional, kita perlu tahu dulu dong ya sahabat dan mitra bahasa, tentang apa sih bahasa ibu itu. Sesuai namanya saja bahasa ibu, pasti kan bertanya-tanya apa bahasa yang dituturkan ibu kita atau bagaimana. Kita akan tanya ke Pak Yani dulu, kira-kira apa itu Pak Yani bahasa ibu? Baik, kalau kita mendefinisikan sebuah pengertian, kalau orang badan bahasa, karena ini kita harus mengacu pada definisi yang sudah ditetapkan oleh Badan Bahasa melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia ya.
Bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat. Bahasanya seperti keluarga dan masyarakat lingkungannya. Namun, bahasa ibu juga ada definisinya dari UNESCO, ya. Jadi yang pertama adalah bahasa yang dipelajari seseorang sejak lahir. Yang kedua, bahasa yang diidentikan dengan bahasa penutur aslinya. Yang ketiga, bahasa yang dikenal dan penting dan sering digunakan oleh anak sejak lahir. Yang terakhir adalah bahasa ibu disebut juga bahasa utama dan bahasa pertama oleh seseorang. Itu menurut UNESCO. Menurut UNESCO. Baik, jadi ada satu garis besar begitu ya, atau dua kata yang bisa digarisbawahi dalam pengertian bahasa ibu, yaitu bahasa utama dan pertama yang dikenal oleh seseorang, begitu Pak ya? Perlu tak tambahkan ya. Jadi mengacu pada pengertian baik oleh Badan Bahasa melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia dan UNESCO, bahwa yang namanya bahasa ibu tidak selalu berbentuk bahasa daerah. Bisa menjadi bahasa daerah karena lahir dan lingkungan bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Aceh, tapi bisa bahasa pertamanya juga berupa bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Contoh yang paling sederhana, kedua anak saya yang perpaduan bapaknya Jawa, ibunya Bugis, lahir di Aceh, dibesarkan di Jawa, bahasa pertamanya ternyata bahasa Indonesia, karena di keluarganya bahasa Indonesia itu. Bisa jadi bahasa Inggris atau bahasa asing itu juga bisa merupakan menjadi bahasa ibu. Pokoknya bahasa yang pertama dan utama dikenalkan anak sejak lahir, manusia sejak lahir. Baik, jadi begitu ya. Itu kata kuncinya nih sahabat dan mitra bahasa. Bahasa yang utama dan pertama dikenal oleh manusia sejak lahir, gitu. Tidak harus bahasa daerah, bahasa Indonesia juga bisa menjadi bahasa ibu, bahkan bahasa asing juga bisa. Nah, kalau sahabat dan mitra bahasa, kira-kira bahasa ibunya apa ini? Kalau di Jawa Timur ada bahasa Jawa, ada bahasa Madura, dan bahasa Jawa dialek Osing ya. Kira-kira bahasa ibu kalian yang mana? Atau bahkan sahabat dan mitra bahasa juga ada yang lahir dari keluarga yang multikultural, seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Yani ya. Bapaknya dari Jawa, ibunya dari Bugis, lahir di Aceh dan dibesarkan di Jawa, akhirnya menggunakan bahasa ibu, bahasa Indonesia sebagai pemersatu di tengah keluarga yang multikultural tersebut. Nah, kembali lagi ke Pak Yani. Pak Yani, setelah tadi dikenalkan definisi tentang bahasa ibu, nah kira-kira urgensinya diperingati Hari Bahasa Ibu Internasional kira-kira apa Pak Yani? Ini awalnya pada tahun 1952 di Bangladesh. Dulu masih merupakan wilayah Pakistan Timur. Ada namanya bahasa Bangli di sana. Diperjuangkan tahun 1952, akhirnya menjadi bahasa ibu bagi Bangladesh dan diresmikan terkait dengan menjadikan bahasa internasional pada saat itu, kalau tidak salah itu sekitar November tahun 1999 oleh UNESCO. Diperingati sebagai bahasa ibu internasional. Latar belakang yang paling utama adalah bahwa bahasa ibu wajib diperingati oleh seluruh penutur bahasa pertama di seluruh dunia, yang jumlahnya kurang lebih sekitar 5.000 sampai 7.000-an bahasa ibu ya. Tujuannya adalah untuk tujuannya adalah melestarikan, terus yang kedua karena itu adalah cerminan dari kebudayaan tempat penutur lahir. Jadi itu adalah pelestarian, pelindungan agar tidak punah, intinya itu. Karena kedepannya itu kita penggunaan bahasa semakin ke depan semakin mengglobal. Otomatis bahasa ibu semakin lama akan semakin punah. UNESCO pernah menyebutkan bahwa 40% lebih bahasa ibu itu akan punah secara bertahap gitu. Oleh karena itu tujuan utama Hari Bahasa Ibu Internasional yang pertama adalah untuk pelestarian bahasa daerah, yang kedua menjaga kebudayaan penutur bahasa ibu, yang ketiga supaya bahasa ibu tidak punah ke depannya. Intinya baik. Jadi pelestarian sekaligus menjaga budaya dan memastikan agar bahasa ibu ini tidak punah begitu ya, tidak punah.
Karena bahasa ibu adalah identitas cerminan berpikir manusia di tempat dia lahir. Ya, sepakat Pak Yani. Seorang Profesor Dr. Ujang Pairin yang saya yakin awalnya karena beliau adalah orang Sunda, yakin bahasa ibunya beliau pasti orang Sunda. Dan beliau tidak pernah akan melupakan identitas budaya kelokalan orang Sunda. Walaupun lama hidupnya dan besarkan dan mengabdi pada negara di Jawa Timur yang bahasanya egaliter, tapi beliau unggah-ungguhnya masih budaya Sunda. Begitu ya Prof ya? Iya. Oke, tadi sempat disinggung oleh Pak Yani bercerita sedikit tentang Prof Ujang. Mungkin boleh diceritakan Prof cerita uniknya ya. Kita mungkin keluar dari panduan sedikit gak apa-apa ya Prof ya. Tadi sudah diceritakan Pak Yani, Prof Ujang ini lahirnya di daerah Sunda begitu ya, dan mengabdikan seluruh kontribusinya di Jawa Timur ya. Bagaimana Prof? Boleh diceritakan bagaimana kaitannya topik bahasa ibu nih? Prof Ujang dulu dilahirkan di Sunda dan sekarang sudah biasa dengan keterbukaan masyarakat Jawa Timur dengan bahasa ibunya. Bagaimana Prof Ujang? Iya, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya sebagai sekarang budayawan akademisi dong, akademisi Jawa ya, itu hasil korban bully. Tapi bukan Pak Yani yang membuli. Artinya bahwa saya dulu itu di Jawa Barat ingin sekolah di Jogja itu sepele. Di Gajah Mada Pak ya? Argumentasinya itu ingin dipanggil Mas Ujang. Karena apa? Waktu teman di Jawa Barat itu sekolah di Jogja, saya main di rumah teman itu namanya Hasinuddin, tapi kok dipanggil Mas, kapan pulangnya? Saya berpikir, loh, kakakmu ganti nama atau Mas? Seperti itu lalu diterang, oh enggak, panggilan Mas itu panggilan akrab kalau sekolahnya di Jogja. Wih, keren. Nah saat itulah Ujang yang ndesit itu benar-benar ingin dipanggil Mas. Makanya saat saya disuruh sekolah lanjutan setelah SMP itu jual mahal dikit. Saya mau sekolah kalau di Jogja, bapak emak nggak tahu. Sebenarnya saya hanya pamrihnya ingin dipanggil Mas Ujang. Sepele ya, tapi barangkali ini merupakan jalan Tuhan. Karena terus terang kadanglah baru sadar sekarang bahwa saya itu konon mbah bilang kelahirannya istimewa. Betul. Harinya Sabtu, pasarnya Pahing. Di Sunda sama dengan Jawa. Oh gitu ya. Sabtu 9, orang ampuh. Pahing 9, 18. Itu hitungan budaya Sunda yang paling besar, sehingga pernah diramal katanya begitu, bahwa anak ini kalau beruntung umur panjang bisa menjadi juragan Sunda ya, kalau Jawa ya priyayi lah gitu. Nah itu diterangkan setelah saya besar ya, tapi sekalipun saya sebagai generasi dulu milenial, teman kita milenial itu tidak terlalu percaya ya itu omongan Mbah ya. Tapi ternyata secara tidak langsung dipandu oleh nasib. Gara-gara ingin dipanggil Mas kok ya, akhirnya sekolahnya di Jogja. Betul, akhirnya jadi Mas Ujang. Itu. Nah, tetapi betul bahwa pertama dapat panggilan Mas, kedua kalinya ternyata kepanjangan tangan tonggan itu betul-betul jadi. Jadi waktu saya sekolah di SPG, jadi ingin sekolah di Jogja hanya SPG Pak. Oh iya, betul. Sekolah pendidikan guru, jadi lulus jadi guru SD pulang ya. Itu orang tua hanya berharap anak saya namanya Ujang tuh pulang ke CMS nanti jadi guru SD, karena kebanggaan di kampung guru SD itu luar biasa itu. Nah setelah itu kelas 3 kebetulan guru biologi saya itu namanya Bu Siti Umila, itu sarjana mudanya dari IKI Bandung sehingga bisa bahasa Sunda.
Nah, sering komunikasi dengan Ujang yang dia juga bisa bahasa Sunda, lama-lama ada empati dan simpati ya kan. Lalu suatu ketika tanya, Ujang setelah lulus ini mau kemana? Iya atau mau ngajar? Oh, saya mau pulang ke Ciamis untuk ngajar, Bu, karena sudah ditunggu. SD sebelah saya itu saya disuruh jadi guru SD di sana. Nah, secara tidak langsung ini memantik apa istilahnya empati simpati guru biologi saya yang bisa bahasa Sunda. Pertama, komunikasi sering bahasa Sunda. Kemudian dia menawarkan jasa. Gimana kalau kamu kuliah saja, nanti daftar di IKIP Jogja, tapi dengan catatan kamu masuk jurusan bahasa Jawa. Gitu loh. Karena saya kan problem dengan bahasa Jawa ya. Waktu itu pernah ada satu kenangan yang tidak terlupakan, makanya saya istilahnya korban bully ya kan. Waktu SPG itu olahraga kan biasa anak kecil ya, SPG kan masih kecil ya, senang guyonan, disuruh baris oleh guru olahraga. Ternyata saya guyonan dengan depan saya ngatimin namanya ya itu. Lah saya dipanggil oleh guru olahraga Pak Silik namanya. Sopo iku? Rame terus. Saya kan tidak paham. Lalu saya nepuk punggung teman saya namanya Mas Matimin ini tadi. Di situ saya tanya, loh, Pak Guru bilang apa? Jawab saja. Saya nggak apa-apa. Sono Pak. Gitu. Dengan PD-nya. Masa diterima orang Jawa betul ya. Lalu sono Pak. Ternyata guru olahraga mesam-mesem marani. Saya pikir apresiasi. Saya ditampar. Ditampar itu saya tidak paham. Sebenarnya salah saya Bang. Nah, di situ akhirnya setelah istirahat dipanggil guru bahasa daerah, guru bahasa Jawa itu. Mas Ujang kok dimarahi Pak Silik, salahnya apa? Nggak tahu Pak. Setelah itu, loh, kamu bilang apa sih pada Pak Silik? Saya kan dipanggil oleh Pak Silik, sopo rame. Saya disuruh oleh Mas Ngatimin, suruh jawab saja, sono Pak, dengan PD, sono Pak. Ternyata Pak Silik yang saya pikir apresiasi marah sama saya. Nah, baru tahu waktu itu diberitahu oleh guru bahasa Jawa, kamu tahu sono itu artinya apa? Enggak Pak. Ingin tahu? Iya Pak. Sono itu artinya anjing. Jadi anjing Pak. Nah makanya Pak Silik marah kan. Dianggap main-main. Disitulah saya mengatakan saya korban bully. Diberi informasi yang salah, pikir saya bagus, ternyata saya dibuat mainan. Itu korban bully pertama. Makanya di situ Bu Umi itu menawarkan kalau mau masuk jurusan Jawa nanti saya bantu. Nah, masuk jurusan Jawa, masuk kandang macan. Orang Sunda bermasalah dengan bahasa Jawa, masuk jurusan Jawa. Akhirnya apa? Mata kuliah di jurusan Jawa yang namanya kejawaan. Profesor Edi Lede. Iya pernah nilai banyak E-nya. Karena apa? Ya saya memang kurang kan nggak paham Jawa. Makanya waktu itu saya ya semacam frustasi, datang ke pembantu dekan 2 kan ketiga ya bagian kemahasiswaan ya, merasa bahwa saya keberatan mau keluar Pak. Terus akhirnya saya dipisah. Jangan, dulu kan janjinya Mas Ujang ini belajar bahasa Jawa. Iya Pak, tapi saya malah mendapatkan kesulitan sangat mendasar. Jangan, ini kesempatan tidak pernah datang 2 kali. Terus akhirnya saya dikirim ke bimbingan konseling ya kan. Lalu ditanya, Mas Ujang dari mana? Ciamis. Oh makanya kok bisa masuk jurusan Jawa? Ya karena memang dibiayai orang lain. Nah namanya dibiayai kan tidak pernah terbayangkan jadi mahasiswa ya. Aja masuk. Nah dari situlah akhirnya saya diberi semangat. Dah, kamu datang di mana dosen
memberi penilaian jelek ya kan. Terus terang kalau kamu orang Sunda yang ingin bisa belajar bahasa Jawa, disitulah sebenarnya rasa apa istilahnya motivasi tinggi karena orang Sunda ingin belajar bahasa Jawa. Dibeli teman, dibeli resep, caranya gimana gitu. Hanya apa motivasi saya itu menjadi tumbuh kembali karena apa? Ternyata saya diberi arahan gini. Pertama apa? Dosen tertentu disuruh ngetikkan persiapan ngajar kan masih betul ya. Itu ikuti. Lalu ada yang disuruh menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Ikuti saja. Karena dikit-dikit jadi profesor ya isolah gitu. Itu aja apa? Justru dari empati simpati para dosen itu ada yang menjadikan hal yang tidak masuk akal. Dari nilai E dengan tugas tambahan itu ada yang bisa beri nilai C, ada yang B, bahkan kebangetan ada yang nilai A. Makanya membuat saya itu masa sih sepandai itu saya tidak percaya. Kalau dulu objektif ya. Nilainya kok bisa sebagus itu. Saya percaya bahwa ini nilai belas kasih. Tapi justru disitulah akhirnya membuat saya merasa semangatnya terpanggil. Apalagi dulu ada orang Australia namanya George Quinn. Itu masih sering ke sini. Masih ya. Datang ke jurusan Jawa ingin bertemu dengan Kajur. Nah, di situ kan duduk di depan pintu karena orang Inggris gaya sok Inggris-Inggrisan. Jawabannya bahasa Inggris, ternyata jawabannya sangat mengejutkan. Pangapunten kula mboten saged basa Inggris. Disitulah akhirnya semakin memantik saya bahwa orang Inggris saja bisa bahasa Jawa dengan baik, mosok wong Sunda kalah. Maka di situ akhirnya membuat saya akhirnya bangkit untuk malu pada Queen. Akhirnya apa? Kalau orang Sunda kan dekat dengan Jawa ya, itu sehingga akhirnya dengan motivasi itu akhirnya saya dari 27 mahasiswa jurusan Jawa, orang Sunda satu-satunya lulus pertama kali orang Sunda. Itu yang lain baru 2 tahun kemudian ada yang lulus. Nah, disitulah akhirnya membuat saya merasa bahwa ternyata keberhasilan itu bukan karena background orang cerdas, orang hebat orang tuanya, tapi perjuangan yang sungguh-sungguh ingin bisa dan mau mendengarkan itu menjadi kuncinya. Makanya sejak awal diberitahu oleh BP itu, sekarang Mas Ujang lebih bagus mengembangkan sadar bodoh ketimbang sadar pintar. Kenapa? Kalau sadar bodoh di situ orang mau mendengarkan, mau minta petunjuk dan tidak malu-malu kalau dikatakan, katakanlah umpamanya diberi nasihat dan sebagainya. Itu kalau sadar pintar, insya Allah menutup diri sehingga apa? Justru bisa jadi orang bodoh. Makanya kegagalan teman saya dan sebagainya itu sadar pintar tadi. Saya mengandalkan sadar bodoh. Itulah yang menjadi kunci saya. Gitu. Oke, dari ceritanya Prof Ujang tadi mulainya dari motivasi ingin dipanggil Mas, motivasinya lagi karena korban perundungan begitu ya Prof ya tadi, dan akhirnya lama-kelamaan menekuni pembelajaran di prodi bahasa Jawa, mulanya nilainya dari E jadi A. Saat tadi ada cerita juga ketemu dengan bule yang nggak bisa bahasa Inggris tapi justru bisa berbahasa Jawa dan akhirnya berhasil menjadi lulusan pertama di program studi tersebut. Luar biasa ceritanya Prof Ujang, tadi sudah dibagikan kaitannya dengan bagaimana bisa seseorang yang lahir di Ciamis kemudian berkecimpung memberikan kontribusinya dalam perkembangan bahasa daerah khususnya bahasa Jawa. Nah, kembali lagi ke panduan kita nih Prof. Sebagai sosok akademisi yang bergelut di dunia pendidikan, bagaimana Prof pengajaran bahasa daerah khususnya di sekolah-sekolah yang ada di Jawa Timur, kaitannya juga dengan bahasa ibu yang diperingati barusan ini sebagai bahasa ibu internasional 21 Februari 2025 lalu. Bagaimana Prof? Iya. Sebagaimana jelaskan Pak Yani tadi ya, saya setuju sekali bahwa istilah bahasa ibu itu memang betul ada 2 prinsip ya. Barangkali
yang bahasa ibu identik dengan bahasa daerah itu yang di perkampungan ya. Betul. Tapi di perkotaan ya Prof Yani ini. Jadi bisa jadi bahasa Indonesia, nggak malah jadi bahasa ibu tidak selalu identik dengan bahasa daerah, tapi bisa jadi itu bahasa Indonesia bergantung keluarga yang membesarkan anak-anak dan sebagainya, apalagi seperti konon biar motivasi Prof Yani ini ya, itu nanti mengembangkan bahasa ibunya bahasa Indonesia karena memang dari dua budaya berbeda ya, istrinya orang luar Jawa, beliau sendiri Jawa, sehingga komunikasinya jelas bahasa Indonesia. Kalau mungkin bahasa Jawa nggak paham ya. Betul, nggak paham. Nanti dibujuk itu ya kan. Iya. Gitu. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi bahwa kami di UNESA merasa bangga dan tersanjung ya karena perjuangan kami bahasa daerah khususnya Jawa di Jawa Timur lalu bisa disetujui oleh Gubernur dengan lahirnya Pergub nomor 19 tahun 2014 itu perjuangan kami dengan Prof Yani juga ini sehingga lahir Pergub itu, sekalipun memang kami dulu selalu mengilustrasikan ya di Jawa Tengah dan DIY saja sekarang pengajaran bahasa Jawa itu sudah mulai dari tingkat dasar sampai menengah, sehingga dengan lahirnya Pergub itu memang semula untuk kurikulum pendidikan tingkat dasar ya SD, SMP, tapi kemudian alhamdulillah SMA dan SMK sekarang ada pelajaran bahasa daerah itu 2 jam per minggu, jadi kebanggaan kami di situ ya kan. Adapun Pergub itu memang lahir ya berkat keprihatinan mungkin tokoh-tokoh budaya dan pemerintah daerah ya, betapa bahwa bahasa Jawa ini mulai luntur sepertinya tadi dikatakan Pak Yani, baik dalam penggunaannya khususnya adalah yang paling diprihatinkan adalah masalah budayanya. Betul. Jadi yang subosito lalu sopan santun itu luntur, padahal ini esensi dari pembelajaran bahasa daerah itu sendiri. Makanya dengan cara di sini munculnya Pergub itu kami merasa bangga, dan hingga saat ini pelajaran bahasa daerah itu tidak hanya SD, yang dulu SD 1 sampai kelas 3 sekarang 1 sampai kelas 6, SMP juga 1 sampai kelas 3, SMA pun demikian. Sekalipun ada informasi terakhir itu yang di SMK itu 2 jam disunat jadi 1 jam. Betul. Jadi itu barangkali yang perlu nanti kami konsolidasi lagi supaya ada semacam evaluasi, karena apa? Ada tanda-tanda mungkin karena tidak diunaskan ya, sehingga ini ya adalah 1 jam saja tapi diajarkan. Nah 1 jam apa yang mau diajarkan ya, padahal materinya banyak sekali. Jadi itulah yang menjadi background pembelajaran bahasa daerah di Jawa Timur itu karena dipayung oleh Pergub nomor 19 tahun 2014 itu. Ya. Jadi sahabat dan mitra bahasa, kalau sahabat dan mitra bahasa selama ini sudah pernah mempelajari bahasa daerah ya di sekolah masing-masing sejak tahun 2014 ke atas. Nah, kalau mau tahu tokoh yang membuat bahasa daerah itu masuk di jam pelajaran di SMA dan SMK sudah hadir di depan kita semuanya. Ini adalah tokoh yang berkecimpung yaitu Prof Ujang. Akhirnya tadi sudah pelajari juga di SMA dan SMK begitu ya Prof, sejak lahirnya Pergub nomor 19 tahun 2014. Nah, kira-kira nih Prof, dari peraturan yang ada, dari pelaksanaan pembelajaran bahasa daerah yang ada dan sudah diterapkan di sekolah-sekolah di Provinsi Jawa Timur, kira-kira dampak yang paling esensial dari pembelajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah di Jawa Timur kira-kira apa saja Prof? Berbicara tentang dampak, ya memang secara idealisme sebenarnya kami berharap karena kami memang mencetak tenaga pengajar mahasiswa kami kan memang untuk diabdikan, dikontribusikan kepada penyebaran guru-guru itu ya, sehingga di sini harapan saya memang untuk generasi muda
khususnya hasil pembelajaran di SD, SMP, SMA, ini selain secara akademik memahami bahasa dan budaya Jawa, itu juga di sini terkait dengan masalah budaya itu tidak sampai terserabut dari akar budayanya. Jadi dia secara akademik, teknologi dikuasai, tetapi dimohon untuk sadar bahwa seperti hanya Pak Yani tadi mengatakan, bahasa ibu, bahasa yang dikembangkan sejak lahir ya di keluarga. Nah, harapan kami esensi dari itu kan sebenarnya masalah etika budaya, penggunaan unggah-ungguh dan sebagainya masih diterapkan, sekalipun mungkin menggunakan bahasa Indonesia tetap esensi budaya Jawa masuk. Misalnya menggunakan bahasa Indonesia ya, monggo Pak, ada kata monggo ya, itu kan pengaruh Jawa. Apalagi seperti halnya katakanlah ungkapan-ungkapan Jawa yang banyak sekali itu kan andai kata bisa ditransformasikan dalam bentuk pengajaran yang memang di sini ya jangan seperti apa adanya, harus dikondisikan seperti hanya keadaan zaman sekarang. Makanya calon guru-guru sudah saya gembleng untuk tidak mengajarkan materi bahasa Jawa apa adanya, tapi ditransformasikan dengan dunia anak-anak sekarang, sehingga apa? Jangan hanya seperti apa adanya, tapi diterjemahkan menggunakan bahasa anak-anak sekarang, sehingga apa? Paham sekali. Yang penting esensi diambil untuk kehidupan nyata dia. Ya, saya jadi ingat pembelajaran bahasa Jawa di SMA saya waktu itu, Prof. Ujang. Jadi Bu Ula, kalau beliau menyaksikan tayangan ini, beliau itu menggunakan metode yang menarik waktu itu untuk pembelajaran bahasa daerah, sehingga makin cinta saya dengan bahasa ibu saya ya, bahasa Jawa, Prof. Jadi saya makin mendalami apa yang diajarkan di dalam mata pelajaran tersebut. Selain di dunia pendidikan, Prof. Ujang ya, khususnya yang berkecimpung di dunia akademisi, kembali lagi ke Pak Yani, kira-kira Pak Yani, bahasa daerah yang tadi sudah ditetapkan Pergub di Pergub nomor 19 tahun 2014 menjadi pelajaran yang wajib jadi di SMA dan SMK, kira-kira Pak Yani sebagai tokoh dari Balai Bahasa dan Kantor Bahasa, apa peran yang sudah dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur terhadap pelindungan bahasa ibu atau bahasa daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur? Saya menanggapi apa yang disampaikan Pak Ujang dulu ya. Boleh. Jadi silakan Pak. Kita mengacu pada peraturan Gubernur nomor 19 tahun 2014 tentang mata pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal di satuan sekolah dan madrasah, itu sebenarnya luar biasa. Dan wajib, itu salah satu terobosan wajib yang sangat bagus. Cuma yang jadi masalah di Jawa Timur mungkin implementasinya. Kita paham betul bahwa di Jawa Timur ada sekitar 7 kabupaten kota yang menggunakan bahasa Pedalungan, campuran antara Madura dan Jawa. Ini yang jadi masalah mungkin ya Pak Kejang ya. Selain itu, saya juga selama di Jawa Timur sebagai peneliti bahasa yang pernah menulis tentang bahasa Jawa, beliau juga kebetulan konsultannya saya kalau saya nulis pas penelitian itu. Salah satu instrumen yang belum saya tahu, pergubnya udah oke, kurikulumnya belum ada ya Pak ya? Kurikulum sudah ada. Instrumen untuk penilaian angka kredit guru belum ada ya? Justru itu yang menjadi masalah adalah evaluasinya. Evaluasinya itu belum ada. Jadi untuk kenaikan pangkat seorang guru bahasa daerah terhambat oleh itu. Ujung-ujungnya tidak berjalan sesudah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika diajarkan di daerah Pedalungan, ini juga menjadi pro dan kontra oleh lingkungan dinas pendidikan Pak ya. Sementara mereka dianggap orang Jawa tidak mau, dianggap orang Madura tidak mau, padahal di peraturan ini sudah jelas di mana Anda tinggal, disitulah bahasa daerah diterapkan. Kalau nggak salah begitu Pak Ujang ya. Oleh karena itu sekarang Badan Bahasa melalui UPT Kantor dan Balai Bahasa di seluruh Indonesia menerbitkan melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menerbitkan kurikulum Merdeka Belajar episode ke-17. Itu kalau tidak salah tahun 2022 ya.
Di situ diberi nama revitalisasi bahasa daerah, ya kan? Revitalisasi bahasa daerah itu apa? Yaitu kegiatan yang bertujuan yang pertama adalah untuk menumbuh kembangkan penutur aktif bahasa daerah atau bahasa ibu. Yang kedua, untuk kelangsungan hidup bahasa daerah atau bahasa ibu, ya. Yang ketiga, menemukan fungsi dan ranah bahasa daerah, bahasa dan sastra daerah yang semakin kreatif dan inovatif. Caranya bagaimana? Melalui tahapan, ya. Tahapannya seperti apa? Pertama, Balai Bahasa sebagai tangan kanan pemerintah pusat melakukan koordinasi dan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah daerah atau pemangku kepentingan. Kemudian melaksanakan diskusi kelompok terkumpul. Setelah selesai itu kita mengadakan pelatihan guru utama bahasa daerah atau bahasa ibu. Setelah itu guru utama atau guru master tadi mengimbaskan ke guru-guru di daerahnya. Setelah itu kita evaluasi, ya kan? Setelah kita evaluasi, kita rayakan dengan yang namanya Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat kabupaten dan provinsi, ujung-ujungnya sampai ke nasional. Ya. Nah, itu yang dilakukan oleh model revitalisasi bahasa daerah itu kalau di Jawa itu kalau Jawa Barat tipe A, Jawa Tengah tipe A. Tapi di sini menggunakan tipe B ya kalau nggak salah ya. Tipe A juga katanya. Madura dipisah, bahasa Jawanya dipisah, bahasa Osingnya dipisah. Nah, kalau di Sulawesi Selatan itu yang saya lakukan tahun kemarin dan menjadi contoh praktek baik, revitalisasi bahasa daerah terbaik 2023 versi UNESCO itu menggunakan tipe B. Tipe B itu regenerasinya, pewarisannya bukan hanya dilakukan di dunia pendidikan, tapi melalui komunitas literasi, komunitas sastra, komunitas baca. Itu di sana yang kami revitalisasi itu bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa Toraja, dan bahasa Mandar. Kalau di sini yang sudah direvitalisasi tahun 2022-2023 adalah bahasa Madura, bahasa Osing ya. Tahun ini katanya Pak Ujang, ini kita akan melakukan revitalisasi bahasa Jawa dialek Mataraman katanya, ke arah Mataraman. Tapi yang jadi kendala adalah masalah dana. Ya, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 42, di situ dijelaskan pengembangan, pembinaan, pelindungan bahasa dan sastra daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dengan berkoordinasi dan berkonsultasi kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat di sini adalah lembaga bahasa, ya namanya Balai Bahasa Jawa Timur. Realitanya, seberapa peran serta pemerintah daerah saat ini, kita sangat sadar bahwa bahasa, baik bahasa Indonesia dan bahasa daerah, ya, baik di mana saja di seluruh Indonesia, bukan menjadi skala prioritas program prioritas di daerah. Walaupun secara nasional kita punya program prioritas satu. Yang pertama adalah revitalisasi bahasa daerah. Yang kedua, literasi. Yang ketiga, internasionalisasi bahasa Indonesia. Yang keempat, pengutamaan bahasa negara di ruang publik dan dokumen lembaga. Itu programnya 4. Tapi pertanyaan saya, apakah di daerah ada semacam ini? Tidak. Apalagi alhamdulillah tahun ini kita melaksanakan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2005, efisiensi anggaran. Tapi walaupun demikian, kami berharap sebagai orang Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur berharap kepada seluruh pemerintah daerah di 38 kota kabupaten, tolong perhatikan tentang pelestarian, pelindungan dan pelestarian, pelindungan dan revitalisasi bahasa daerah ini untuk kepentingan bangsa yang lebih luas. Ya, tadi ya Prof ya. Luar biasa. Begitu tadi sudah diceritakan ya Pak Yani. Merdeka Belajar episode ke-19 revitalisasi bahasa daerah, sebuah proses yang sudah dipaparkan tadi juga sebagai puncaknya Festival Tunas Bahasa Ibu yang seharusnya Pak Yani adik-adik kita yang juara 1 kemarin
bulan ini seharusnya mereka festival tunas bahasa ibu tingkat nasional di Jakarta, tapi karena keadaan perubahan yang sangat dinamis, kita semua dapat memperingati peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional di daerah masing-masing dengan tetap menyuarakan semangat kita untuk melestarikan dan mempromosikan bahasa daerah, begitu ya Pak Yani. Terus sempat disinggung oleh Pak Yani, kita kembali lagi ke Prof Ujang tentang peran serta pemerintah daerah juga masyarakat. Kalau di sini kalau di Panggung kita bahkan ya Prof, bagaimana kira-kira Prof, kalau tadi Pak Yani menyebutkan revitalisasi bahasa daerah atau pelindungan serta promosi bahasa daerah dan bahasa ibu di provinsi atau di daerah katakan, itu tidak menjadi skala prioritas utama bagi pemerintah daerah untuk turut mempromosikan bahasa daerah ini. Padahal bahasa daerah ini merupakan wujud dari kebudayaan yang juga perlu untuk dilestarikan. Bagaimana Prof kira-kira peran yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap melestarikan dan menjaga bahasa daerah sebagai bahasa ibu di Provinsi Jawa Timur? Ya, terima kasih pertanyaannya kritis, dan saya menyambung dari apa yang disampaikan Pak Yani tadi. Betul, kurikulum sudah dikembangkan secara idealis. Betul. Tapi perlu diingat, memang Jawa Timur itu beda dengan Jawa Tengah dan beda dengan Jogja ya. Betul. Kalau di Jawa Tengah dan Jogja memang pure Jawa semua. Tapi untuk Jawa Timur khususnya ada Madura, ada Pedalungan tadi ya, kombinasi Madura dan Jawa. Makanya di sini barangkali merupakan satu kelemahan yang masih kami sisir juga, betul, bahwa terus terang bahwa katakanlah kurikulum memang masih rohnya dari Jawa Tengah, Jogja ya, sehingga ini masih warna Jawa standar ya. Ini yang menjadi kritikan Pak Yani, betul sekali. Di sini ada Pedalungan loh yo. Jadi orang Jawa yang sudah berkombinasi dengan orang Madura sehingga bahasanya memang ya tidak Jawa persis. Tetapi kami memang menyadari itu sebagai satu kelemahan kalau pembelajaran bahasa Jawa itu hanya textbook. Betul. Oleh karena itu saya di kampus selalu memberikan pesan pada anak-anak kami yang notabene akan menjadi penyebar dan tadi pelindung juga pelestari bahasa Jawa di lapangan. Sudah saya pesankan, ilmu ini memang standar ya kami berikan, tapi nanti praktek di lapangan silakan adaptasi konteks dan adaptasi budaya. Kalau tadi di Pedalungan ya memang di buku-buku itu mungkin standar seperti ungkapan budaya standar ya, tetapi tolong di sana kamu untuk juga melihat katakan peta ungkapan yang ada di lingkungan daerah itu ya diangkat, sehingga apa, siswa-siswa Anda saat dijelaskan oleh gurunya dengan menyinggung ungkapan budaya bahasa daerah yang ada di lingkungannya, seperti dia merasa dirinya aku banget. Karena apa? Itu bahasa dan ungkapan yang ada di lingkungannya. Makanya di sini untuk calon-calon guru selalu saya katakan bahwa silakan kamu mengajar dimanapun juga, termasuk di Pedalungan, tapi jangan lupakan lingkungan budaya setempat. Angkat dalam konteks pembelajaran bahasa Jawa itu sebagai suplemen, supaya anak-anak tidak merasa berjarak dengan guru. Seperti hanya tadi dikatakan Mas ya, senang sekali pada gurunya karena apa? Mengajarnya bagus sekali ya. Itu makanya selalu saya sampaikan pada mahasiswa bahwa memang dalam konteks pengajaran bahasa Jawa yang tidak diujikan secara nasional itu kuncinya gurunya. Gurunya harus menghipnotis siswanya supaya dicintai dulu. Jadi kontraknya harus siswa cinta gurunya. Kalau sudah cinta gurunya, nanti pengajarannya otomatis. Makanya saya selalu, dulu saya kan sebelum jadi dosen mengajar di SMP dan SMA juga ya kan, itu yang saya buat pendekatan adalah dongeng. Karena anak-anak ternyata didongengi senang sekali. Makanya cerita Aji Soko untuk membahas tulisan Jawa, Hono Coroko Doto Sawolo Podo Jaya Mogo Bodongo, tidak langsung saya ajarkan tulisan, tapi setting cerita bahwa abjad Jawa ini bukan hanya bersifat fonim gambar bunyi, tetapi ini punya makna historik legenda. Aji Soko saya ceritakan,
Tapi saya cerita tidak langsung tamat sampai 1 semester. Betul. Sehingga saya potong 10 menit sehingga akhirnya dengan cerita itu murid selalu menunggu datangnya Pak Ujang. Sebenarnya pertama cerita nih, bersambung ya. Ingin tahu sambungannya bagaimana. Nah ini kan menunggu Pak Ujang. Nah menunggu Pak Ujang kan berarti di sini ada semacam haus untuk datangnya Pak Ujang. Makanya disinilah akhirnya saya menggunakan kecintaan dan menunggu siswa itu dengan cara bagaimana masuk pada materi ini sedikit demi sedikit saya bangun sehingga akhirnya apa? Bahasa Jawa yang tadinya mungkin berjarak pada anak menjadi seperti Mas tadi bilang cinta bahasa daerah gara-gara gurunya mengajarnya bagus. Itu pendekatan yang saya gunakan. Dengan pendekatan cerita itu ternyata membangun mahasiswa atau siswa itu merasa menunggu kita. Jadi kalau tadi bilang saya senang pada guru saya menerangkannya bagus, itulah yang saya kembangkan hingga saat ini. Ternyata mahasiswa pun sama, didongengi seneng itu. Hingga itulah yang saya katakan bahwa guru harus berinovasi, jangan hanya segera tugas saya mengajar loh yo, bukan itu, tapi ternyata membangun sinergitas antara siswa dan guru dengan cara dihipnotis, entah itu dengan jalan cerita atau apa. Pendekatan jelas ya, memang metode itu perlu sekali, tapi metode yang dikembangkan dengan cara cerita itu ternyata juga membuat siswa itu atau mahasiswa ternyata selalu menunggu Pak Ujang. Makanya saat saya mengajar di Petra Sidoarjo ya itu, saya dikatakan sebagai Pak Ujang adalah guru yang favoritnya bukan gandengnya Pak Ujang, tapi harus dengan cerita itu nih. Itu ditunggu. Makanya kalau siswa SMP di Sidoarjo dulu tuh berdoa kalau bahasa Inggris mudah-mudahan gurunya sakit atau tidak datang. Apalagi matematika ditakuti. Kalau kosong dan gitu undang Pak Ujang. Tujuannya apa? Terusnya dongeng ini. Itulah yang saya bangun, termasuk saya telurkan pada mahasiswa saya yang nanti menjadi generasi penerus saya, untuk tidak kaku menjadi guru apalagi di Pendalungan. Kalau yang diajarkan persis buku, ya delungap-delungap karena apa? Terlalu berjarak. Makanya silakan budaya Pendalungan juga digali, ungkapan budaya yang positif diangkat juga supaya murid merasa pelajarannya aku banget. Itu yang paling penting sehingga apa? Muridnya merasa pelajaran bahasa daerah tertarik pada gurunya, karena seperti tadi katakan senang pada gurunya, mengajarnya enak sekali. Itu yang saya bangun pada mahasiswa saya seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi tadi ada proses untuk membangun kecintaan ya dari siswa terhadap bahasa daerah, dimulai dari harus cinta dulu kepada gurunya. Betul. Kalau saya boleh sedikit cerita, Prof, saya suka bahasa daerah, khususnya bahasa Jawa itu sejak saya kecil, sebelum dikenalkan juga dari bahasa Jawa pembelajarannya ya, Prof ya. Karena kakek saya memberi nama saya Asmaradana. Jadi itu satu tembang yang ada tembang Macapat bahasa Jawa. Dan dari situlah saya tertarik akhirnya bagaimana bahasa Jawa dan kebudayaan Jawa itu berkembang. Khususnya waktu sekolah dasar saya jadi salah satu orang yang paling cepat menghafal dan lancar menulis dalam aksara Jawa. Mungkin masyarakat sekitar dan teman-teman khususnya ya, kita boleh dong kita bangun kecintaan bahasa daerah di kalangan teman-teman kita atau lingkungan sekitar kita itu dengan cerita-cerita yang menarik dan juga dengan kemasan yang menarik, sehingga mereka ini penasaran ingin tahu lebih dalam mengenai bahasa dan budaya yang berkembang di sekitar kita, khususnya bahasa Jawa. Kembali lagi ke Prof Ujang, dengan segala keterbatasan nih Prof yang ada di era sekarang ya, bagaimana kemudian pemerintah daerah ya Prof ya, pemerintah daerah khususnya pemerintah provinsi itu tidak hanya mengandalkan pusat katakan balai bahasa atau pusat pembinaan bahasa dan sastra untuk mengembangkan atau melestarikan bahasa daerah. Nah, kira-kira apa Prof yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah kaitannya untuk mengangkat kembali marwah bahasa daerah, tidak hanya bahasa Jawa Timuran saja, tetapi Madura, Using dan juga bahasa yang berkembang di Pandalungan. Bagaimana Prof Ujang? Ya, makasih atas pertanyaannya. Jadi yang ditunggu memang peran pemerintah tadi yang sudah bagus menerbitkan pergub ya.
fakta pembelajaran bahasa daerah seperti hanya disampaikan Pak Yani tadi, ada semacam fakta yang berbeda seperti pendalungan tadi, itu harus disikapi secara manusiawi, karena memang betul-betul budaya itu berkembang, suku yang bersentuhan mengakibatkan bahasanya tidak steril dan sebagainya. Makanya saya menyarankan kepada pemerintah, ya tolonglah, nanti kami juga akan, kalau dilibatkan senang sekali, kurikulumnya itu selalu direvitalisasi ya. Jadi menyesuaikan, adaptasi dengan konteks budaya saat ini, sehingga apa, nanti pelajaran bahasa daerah tidak kelihatan kuno. Betul-betul anak merasa belajar bahasa daerah itu betul-betul ya dia diakomodasi, sekalipun mungkin bahasanya tidak seideal yang dulu, ya memang bahasa berubah berkembang sesuai dengan perubahan manusianya kan. Jadi kalau yang bermimpi bahwa bahasa Jawa harus seperti era zaman dulu, nggak boleh, kan ditinggalkan. Makanya adanya bahasa Jawa itu ada periodisasi ya. Betul. Basa Jawa kuno, pertengahan, modern, kemudian Gagrag Anyar. Betul. Itu gara-gara yang generasi tua tidak mau adaptasi, sehingga apa? Generasi berikutnya ya menggunakan bahasa Jawa, tipologi dia sendiri, artinya jadi beda. Nah, harapannya supaya bahasa Jawa tidak ditinggalkan, maka sambung rasa, sambung budaya ini benar-benar dilakukan. Nah, seperti Pak Yani, saya menjadi jembatan untuk memberikan semacam upaya bahwa antar generasi jangan sampai terputus itu, supaya nih pembelajaran bahasa daerah betul-betul di sini mengakomodasi perubahan itu sendiri. Karena apa? Ya, yang lestari memang perubahan ya, bukan kok masalah katakanlah bahasa Jawa yang distandarkan, standar batasnya tertentu, nanti kalau alih generasi harus adaptasi lagi, ada standar baru lagi dan sebagainya itu. Lalu yang kedua, ya harus dipastikan bahwa pengajar bahasa Jawa harus profesional. Makanya kami di UNESA berusaha untuk mencetak calon guru-guru bahasa Jawa profesional. Materi saya berikan, tapi juga adaptasi konteks harus dilakukan. Jadi jangan sampai menjadi guru bahasa Jawa yang hitam putih. Betul-betul di sini di lapangan kondisi perkembangan seperti ini ya sudah harus juga diadaptasi dan sebagainya. Lalu mungkin pemerintah daerah juga harus katakanlah ya memfasilitasi lah munculnya seperti tadi ide Pak Yani, betul sekali ya. Mungkin ada katakan event-event tertentu ya untuk melestarikan bahasa Jawa, misalnya lomba pidato bahasa Jawa ya. Lalu mungkin ada semacam katakanlah mungkin badan-badan tertentu ya yang bisa juga di sini difasilitasi pemerintah, misalnya katakanlah mungkin katakan ada sanggar tertentu ya, komunitas tadi ya yang bisa turut serta melestarikan bahasa Jawa. Jadi dalam kaitan ini memang berat kalau tadi problemnya dana, iya, tapi dengan semangat pemerintah yang kami mendukung dari universitas, yuk kita kerja bareng, karena pada hakikatnya antara pemerintah dan kami di perguruan tinggi sama kok misinya, ingin seperti harapan Pak Yani tadi, bahasa budaya Jawa itu harapannya adalah lestari, syukur bisa berkembang. Tapi perkembangannya dengan catatan tadi, memang adaptasi zaman, tidak mungkin kita harus menoleh ke masa lalu terus. Jadi kalau sekarang anak-anak kita hidup di zaman global, ya sudah, istilah global juga harus kita adaptasi. Kalau bahasa Indonesia juga dalam kamunya berkembang 5 tahun sekali KBBI kan seperti itu ya. Kok bahasa Jawa harus ala zaman dulu? Tidak bisa. Harus juga adaptasi. Jangan merasa bahwa bahasa Jawa yang nambah kosakata baru dianggap itu haram. Nah, bahasa Indonesia menghalalkan, kenapa bahasa Jawa kok mengharamkan? Itu yang selalu saya sampaikan, sehingga di sini kalau bahasa Jawa
ingin hidup dan berkembang harus adaptasi zaman. Anak-anak Jawa bukan seperti generasi kita dulu, sekarang juga melek teknologi kan. Betul. Sudah, kita akomodasi sehingga nanti warna bahasa Jawa dalam konteks pengajarannya tetap juga harus mengakomodasi perkembangan zaman gitu. Sekalipun mungkin dalam konteks unggah-ungguh ya, unggah-ungguh bahasa Jawa kan dalam konteks bahasa ada dikenal ragam nguku dan ragam kromo. Itu ya sudah, ragam nguku itu memang ragam yang egaliter tadi ya. Jadi artinya tidak menghormati, tetapi kosakatanya menggunakan ragam nguku ya kan. Tapi tetap ragam nguku pun ada subosito loh ya. Nguku hormat, makanya ragam nguku ada ragam nguku katakan lugu, ada nguku alus. Nah, nguku alus tadi nguku kan tidak menghormati, tapi tetap pada orang yang lebih tua seperti Pak Yani, seperti atasan saya, sekalipun mungkin secara umur lebih muda, tapi karena pangkatnya lebih dur, ya harus dihormati dengan cara apa? Kosakata berkaitan dengan katakanlah uberampe atau perilaku orang kedua, orang yang dihormati, yang menggunakan hormat. Umpamanya, Pak, jari ini harap tindak berhukum, ya kan? Ayo enggal bungu, mengko tak bantu barang-barangnya tak ringkesi, ngoko kan? Tapi tindak, bukan kok lungo. Tapi bungu, bukan kok tangi. Itu dalam rangka ngoko, tapi hormat. Itu jangan sampai pamaya Bu, aku masak wis matang menggon arep mangan. Jangan ya. Orang kedua apalagi ibu bapak kita hormati dengan mengambil kosakata ragam hormat, yaitu dahar, tindak dan sebagainya. Itu ngoko. Kalau upamanya kromo kan juga dibagi dua, sekalipun ada teori tiga ya Pak. Ada kromo lugu, kromo madya dan kromo inggil ya. Tapi sudahlah, untuk madya tidak usah dibahas, cukup kromo lugu dan kromo hormat saja. Kromo lugu itu apa sih? Ya ragam kromo yang digunakan untuk diri sendiri ya kan. Sehingga jangan sampai bersentuhan istilah-istilah katakanlah yang untuk diri sendiri dihormati ndak. Pamnya katakan begini ya, Pak, ngendikanipun badhe tindak berebut. Lah monggo menawi badhe enggal-enggal siram rumin dan sebagainya. Tapi artinya untuk diri sendiri itu nguku, apa, kromo ini kromo lugu, tapi untuk orang kedua kromo yang inggil tadi kan. Itu jadi makanya katakanlah sekalipun ada 3 varian kromo lugu, kromo madya dan kromo inggil, bagi saya sebenarnya kromo lugu itu adalah merupakan pembelajar ragam kromo yang belum fasih kepleset, jadi masuk ke madya, jadi tidak perlu dipelajari. Orang yang belajar bahasa kromo salah itu masuk kategori ragam kromo madya. Jadi itu, jadi makanya yang saya ajarkan cukuplah dikuasai kromo lugu dan kromo hormat, kromo inggil sudah cukup. Itu aja. Itu jadi saya selalu pesankan pada anak-anak kami untuk paham secara teori, tapi ingat pesan Pak Yoni tadi, nanti untuk di wilayah-wilayah yang memang gaduh-gaduh ya kita adaptasi, tidak usah mengajarkan yang ulu-ulu seperti buku. Angkatlah kearifan lokal yang ada itu sebagai bagian dari suplemen untuk membuat anak-anak merasa oh iya, karena apa? Tumbuh kembang di wilayahnya. Itu yang saya pesankan pada anak-anak, sehingga apa? Menjadi guru bahasa Jawa yang materinya sudah tidak diujikan secara nasional, jangan sampai terpuruk karena kamu mengajarkan dengan cara hitam putih yang tidak mengakomodasi keinginan siswa sekarang. Itu yang saya kembangkan itu ya. Baik, terima kasih Prof. Ujang. Menyambung pernyataan dari Prof. Ujang, Pak Yani, kembali lagi ke Pak Yani sekarang. Kira-kira Pak Yani tadi sudah menyinggung terkait keterbatasan. Pak Yani tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Ujang agar pemerintah daerah ini turut mendorong revitalisasi kurikulum pembelajaran bahasa daerah di Provinsi Jawa Timur. Dari Pak Yani, apakah ada yang ingin disampaikan barangkali pemangku kepentingan melihat siniar bahasa dan sastra kita episode kali ini, Pak Yani? Sebenarnya kalau kita lihat masyarakat Jawa Timur, misalnya
seperti di Tulungagung ada semacam sanggar bahasa Jawa ya, bahasa dan sastra Jawa. Di Blitar, terus kalau di Madura ada namanya Pakem Madu. Itu komunitas-komunitas yang betul-betul sebagai pelestari budaya Jawa. Itu tanpa bantuan dari pemerintah tetap jalan itu ya, jalan ya Pak Udang ya. Nah, konsep revitalisasi bahasa daerah yang dicetuskan dalam kurikulum Merdeka Belajar episode 17 itu sudah memiliki prinsip seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ujang tadi. Yang pertama adalah dinamis. Dalam pembelajaran pewarisan bahasa daerah, karena bahasa daerah itu setiap detik, setiap saat, dan itu selalu berubah, selalu berkembang. Jadi persis apa yang disampaikan Pak Ujang. Saya tidak perlu mengulas lagi, nanti diulas semakin salah. Dan harus adaptif betul ya. Terus regeneralisasi. Yang paling penting adalah merdeka berkreasi. Oleh karena itu, melalui kegiatan literasi di Jawa Timur, Balai Bahasa itu setiap tahun mengadakan lomba menulis cerita anak yang modern, yang adaptif, dinamis ya, dan bercerita tentang kemasa kinian menggunakan bahasa daerah, Pak. Misalnya kalau orang bahasa Pedalungan, ya menggunakan bahasa Pedalungan. Kalau orang Madura, gunakan bahasa Madura. Orang Jawa, dialek Surabayaan, pesisiran itu, gunakan bahasa Jawa dialek Surabayaan. Bercerita tentang kehidupan anak-anak yang modern saat ini, yang sudah akrab dengan gawe, yang bermain-mainnya di mana-mana. Tidak buku ceritanya tidak menulis pada zaman dulu ada legenda begini-gini, hiduplah seorang, enggak laku lagi sekarang. Tapi ketika penulis anak muda yang diarahkan untuk menulis tentang kehidupan zaman saat ini menggunakan bahasa daerah, dan bahasa daerah itu nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Setelah bahasa Indonesia itu nanti sudah diseleksi, sudah bagus, bagaimana penilaian dari Puskurbuk ya pada saat itu ya, itu nanti akan diterjemahkan lagi ke bahasa yang berlaku di PBB dan akan dibagikan kepada tamu-tamu negara asing yang berkunjung ke Indonesia. Tujuannya apa? Untuk mengenalkan budaya Indonesia ke ranah internasional, dan itu sudah dilakukan sejak tahun 2022 oleh Profesor Aminuddin Aziz, sahabat karibnya Profesor Ujang Pairin. Sama-sama ya. Ini luar biasa betul Mas. Jadi apa yang sudah disampaikan itu terkait dengan kurikulum pemerintah daerah saat ini sebenarnya salah satu kelemahannya pemerintah daerah itu kan sekarang itu prioritas utamanya infrastruktur sama ekonomi. Jadi kita juga sangat memaklumin. Jadi kalau bahasa bukan menjadi skala prioritas di daerah, kita memaklumi bersama. Tapi walaupun itu bukan skala prioritas, kita wajib bergandeng tangan. Para akademisi dari perguruan tinggi, kami sebagai praktisi, pemerintahan daerah dan masyarakat dan komunitas bahasa dan sastra harus bersinergi bagaimana caranya untuk pengembangan, pembinaan, pelindungan bahasa dan sastra daerah yang berada di wilayah Jawa Timur agar tetap tumbuh kembang, menjadi identitas kedaerahan, menjadi cerminan budaya masyarakat Jawa Timur yang bisa membawa citra Jawa Timur ke tingkat dunia. Mohon maaf, bukan tingkat nasional lagi, tingkat dunia Mas, melalui budaya ini ya. Makanya revitalisasi bahasa daerah harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan menggunakan semua komponen masyarakat, dari akademisi, dari praktisi, dari pemerintah daerah, para komunitas, semuanya harus bergabung satu, bersinergi menuju tujuan yang mulia agar bahasa daerah kita tetap lestari. Sepakat Pak Yani. Tidak lagi nasional ya, sahabat dan mitra bahasa, tetapi harus internasional. Selaras dengan episode kali ini, Hari Bahasa Ibu Internasional, ya kita semuanya harus saling bergandeng tangan untuk mengenalkan apa yang ada di Jawa Timur, bahasa daerah yang ada di Jawa Timur ke tingkat internasional, ke kancah dunia. Seperti satu ungkapan bahasa Jawa yang kemarin saya bawa juga saat pemilihan Duta Bahasa Jawa Timur tahun 2024. Mulat sariro hangrosowani, rumangsa melu handar bendi, wajib melu anggrong kepi. Kita semua harus berani mawas diri dan juga harus merasa ikut memiliki dan turut melestarikan bahasa daerah
yang ada di sekitar kita, baik itu bahasa Jawa dialek arean ya, bahasa Madura maupun bahasa Jawa dialek Osing yang ada di Jawa Timur ya, sahabat dan mitra bahasa. Tadi sudah sempat dibahas semuanya, dikupas tuntas oleh Prof. Ujang dan Pak Yani, bahwa perkembangan bahasa daerah, bahasa ibu di Jawa Timur ini harus dinamis bukan statis ya. Harus juga adaptif. Kalau kata Prof. Ujang, harus memberdayakan kearifan lokal yang ada di sekitar kita supaya pembelajarnya juga merasa dekat dengan bahasa daerah yang dipelajari. Selain itu, regenerasi tetap juga harus dilangsungkan agar bahasa Jawa ini tidak punah. Seperti apa yang tadi disampaikan Pak Yani di awal, bahwa bahasa ibu ini 40% secara bertahap akan mengalami kepunahan. Jangan sampai ini terjadi di Provinsi Jawa Timur. Jangan sampai budaya kita hilang karena bahasa ibu kita tidak lagi dituturkan oleh generasi-generasi yang akan datang. Tidak terasa rasanya sahabat dan mitra bahasa, sudah ya 1 SKS lebih lah ini bersama Prof. Ujang dan Pak Yani. Tambah satu dikit aja. Jurusan bahasa daerah atau Jawa di UNESA sengaja labelnya jurusan pendidikan bahasa daerah. Itu diberi label bahasa daerah, sadar persis bahwa kami mendirikan prodi itu di Jawa Timur. Karena di sini ada tiga bahasa daerah yang besar, bahasa Jawa, bahasa Madura, dan bahasa Osing. Untuk itulah dengan kesadaran penuh baru diisi satu prodi pendidikan bahasa Jawa. Kami menunggu tokoh-tokoh Madura dan Osing untuk masuk sehingga nanti jurusan bahasa daerah menjadi 3 prodi seperti halnya gambaran idealisme yaitu prodi bahasa Jawa, prodi bahasa Madura, dan prodi bahasa Osing. Itu yang kami tunggu. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini di Balai Bahasa, saya menyampaikan harapan untuk tokoh-tokoh Madura dan Osing. Kami welcome menunggu di UNESA untuk segera bergabung sehingga 3 bahasa daerah besar di Jawa Timur bisa bisa lestari dan mengisi prodi kami di UNESA. Ditunggu kiranya. Amin. Ya, itu tadi kalau kolaborasi juga ya dengan Pak Yani untuk provokasinya ya, Prof. Ujang ya, supaya nanti tokoh-tokoh dari Madura dan Osing juga turut berkolaborasi untuk melestarikan bahasa Madura dan Osing melalui program studi yang ada di UNESA. Begitu ya, Prof. Baik, tak terasa rasanya sahabat dan mitra bahasa, kita sudah 1 jam lebih mungkin ya bersama di Sini Bahasa episode kali ini memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional dengan tema perayaan ulang tahun Perak Hari Bahasa Ibu Internasional. Melalui episode kali ini semoga sahabat dan mitra bahasa lebih cinta lagi dengan bahasa ibu atau bahasa daerah yang digunakan oleh sahabat dan mitra bahasa semuanya. Jangan sampai bahasa daerah atau bahasa ibu yang kita gunakan sekarang tidak dipromosikan, tidak disosialisasikan, sehingga seiring berjalannya waktu akan mengalami kepunahan, digerus oleh semakin majunya zaman dan semakin maju dan tumbuh cepatnya teknologi yang ada di sekitar kita. Begitu ya Pak Yani dan juga Prof. Ujang. Terima kasih sahabat dan mitra bahasa sudah mau bersamai kita dalam Sini Bahasa episode kali ini. Senang sekali rasanya saya Aldian Asparadana dan Pak Yani, Prof. Ujang sudah membersamai episode kali ini. Oleh karena itu cukup sekian. Terima kasih dan sampai jumpa di Sini Bahasa episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yani. Terima kasih.